Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel akan membahas seputar pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA tingkat SMA, SMK, MA tahun 2025. Namun sebelum lanjut, adik-adik yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini kami kembali mengajak adik-adik untuk membahas soal TKA untuk mata pelajaran pilihan sosiologi. Seperti apa soal TKA untuk mata pelajaran pilihan sosiologi? Kita bahas mulai dari soal yang pertama. Pemerintah daerah berencana melakukan relokasi sebuah pemukiman padat penduduk yang berada di bantaran sungai untuk program normalisasi sungai. Namun warga menolak keras karena merasa memiliki ikatan historis dan sosial yang kuat dengan tempat tinggal mereka. Untuk menjembatani perbedaan ini dan merancang program relokasi yang lebih humanis dan dapat diterima, pemerintah menyewa seorang sosiolog. Peran sosiolog yang paling utama dalam konteks ini adalah apakah opsi yang A, B, C, D adakah opsi yang? Silakan adik-adik pilih yang mana sekiranya yang menjadi jawaban yang terbaik peran sosiolog yang paling utama dalam konteks ini. Opsi yang paling tepat adik-adik soal yang pertama itu adalah opsi yang C. Jadi peran utama dari sosiolog adalah sebagai peneliti dengan melakukan riset mendalam tentang struktur sosial, nilai, dan kekhawatiran warga untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Jadi manfaat utama sosiologi dalam perencanaan sosial adalah perannya sebagai peneliti. Seorang sosiolog akan menggunakan metode ilmiah untuk memahami realitas sosial di lapangan seperti mengidentifikasi tokoh masyarakat, memahami ikatan komunal, dan menggali akar penolakan warga. Kemudian hasil penelitian ini kemudian menjadi dasar untuk merekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan partisipatif sehingga meminimalkan dampak sosial yang negatif. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang C. Kita lanjutkan soal nomor 2, revolusi industri di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 tidak hanya mengubah cara produksi barang dari manual menjadi mesin, tapi juga memicu urbanisasi massal, munculnya kelas sosial baru di kelas bourgeois dan proletariat, di perubahan struktur keluarga, serta berkembangnya ideologi baru seperti kapitalisme, sosialisme. Jadi dilihat dari skala pengaruhnya, perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi industri tergolong sebagai apakah opsi yang A, B, C, D adalah opsi yang E. Opsi terbaik jadi tergolong sebagai perubahan yang D, perubahan yang besar yang mempengaruhi pengaruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan struktur sosial. Jadi perubahan besar ini adalah perubahan yang berdampak luas dan mendasar, termasuk mempengaruhi berbagai lembaga sosial, ekonomi, politik, termasuk keluarga, dan mengubah struktur sosial secara signifikan. Revolusi industri adalah contoh klasik dari perubahan besar, karena dampaknya tidak terbatas pada bidang ekonomi saja, melainkan merombak total cara hidup masyarakat. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang D. Kita lanjutkan soal nomor 3. Jadi keluarga modern saat ini menghadapi tekanan yang kompleks. Banyak orang tua yang keduanya bekerja, harus menyeimbangkan antara karir, mengasuh anak, dan merawat orang tua mereka yang lanjut usia. Ini menjadi generasi senioritas. Hal ini seringkali menimbulkan stres dan ketegangan dalam rumah tangga. Berdasarkan skenario tersebut, fungsi-fungsi lembaga keluarga manakah yang sedang berada di bawah tekanan atau mengalami tantangan? Disilahkan pilih jawaban yang benar, di mana jawaban yang benar lebih dari satu. Kita analisis mulai dari pernyataan yang pertama, fungsi afeksi, memberikan kasih sayang dan dukungan emosional. Ya, jelas ini di bawah tekanan dan mengalami tantangan. Kemudian berikutnya fungsi sosialisasi, mengajarkan nilai dan norma kepada anak, termasuk tantangan. Fungsi proteksi, memberikan perlindungan fisik dan psikologis juga termasuk ya. Jadi fungsi ekonomi mencari nafkah dan mengatur keuangan ya sudah disampaikan bagaimana keduanya bekerja termasuk fungsi ekonomi. Yang tidak mengalami tekanan atau tantangan adalah yang pernyataan kelima, di mana fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan. Sehingga dari pernyataan yang ada, opsi terbaik adalah pilihan 1, 2, 3, dan 4.
Soal berikutnya, fenomena work from anywhere ya, yang semakin kompleks pasca pandemi telah mengubah landscape interaksi di tempat kerja. Karyawan yang tersebar di berbagai kota atau bahkan negara kini berkolaborasi melalui platform digital seperti Slack, Zoom, dan Google Workspace. Jadi mereka jarang bertemu tatap muka dan sebagian besar komunikasi bersifat asinkron, jadi tidak langsung adik-adik. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan mengenai dampak fenomena WFH terhadap hubungan sosial di lingkungan kerja. Kalau pernyataan yang pertama, interaksi sosial dalam model WFH bergeser dari dominasi kelompok primer jadi kelompok sekunder yang lebih impersonal dan berorientasi pada tujuan. Ini tepat ya atau benar? Jadi sini benar ya. Berikutnya, meskipun interaksi dimediasi oleh teknologi, proses sosialisasi nilai-nilai dan budaya perusahaan kepada karyawan baru tetap dapat berjalan efektif tanpa hambatan. Ini yang paling tepat. Berikutnya, perubahan dapat menyebabkan melemahnya solidaritas mekanik atau rasa kebersamaan karena kesamaan fisik dan pengalaman di antara para pekerja. Ya, ini tepat ya. Sehingga untuk jawaban soal berempat adalah benar, salah, dan benar. Baik, adik-adik, kita sudah masuk pada soal terakhir untuk kesempatan video kali ini, soal nomor 5. Untuk mengatasi kesenjangan representasi di Dewan Direksi, sebuah perusahaan tidak hanya membuka lowongan secara umum, tapi juga secara proaktif membuat program monitoring dan pelatihan kepemimpinan khusus untuk karyawan perempuan. Tujuannya adalah untuk membekali mereka dengan keterampilan dan jaringan yang setara dengan rekan kerja laki-laki, mereka yang secara historis lebih diuntungkan. Inti pertanyaannya, kebijakan ini merupakan penerapan dari prinsip apa? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang B? Opsi terbaik soal nomor 5 itu adalah opsi yang B ya. Di opsi yang B. Keadilan atau equality, yaitu memberikan perlakuan yang berbeda namun adil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi awal untuk mencapai hasil yang setara. Jadi soal ini membedakan konsep kesetaraan atau equality dan keadilan, equality. Jadi equality berarti memberikan semua orang sepatu dengan ukuran yang sama. Tapi beda dengan istilah keadilan yang berarti memberikan setiap orang sepatu yang pas dengan ukuran kaki mereka. Dalam skenario ini, perusahaan menyadari bahwa karyawan perempuan mungkin memulai dari posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya kurang role model atau jaringan. Oleh karena itu, adik-adik mereka memberikan dukungan tambahan di berupa program mentoring untuk menyeimbangkan lapangan bermain. Ini adalah upaya untuk mencapai keadilan dengan harapan pada akhirnya akan menghasilkan kesetaraan hasil. Sekali lagi, opsi 4 opsi yang B. Baik adik-adik, itu tadi 5 soal berkaitan dengan TKA mata pelajaran pilihan sosiologi. Tetap dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, kemudian share pada peserta TKA tahun 2025 sehingga hasil yang akan diperoleh itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Adik-adik yang ingin mendapatkan soal dalam versi lengkap itu bisa klik di link deskripsi video ini. Ini sebagai acuan untuk belajar dalam menghadapi pelaksanaan TKA tahun 2025 yang sebentar lagi bakal dilaksanakan. Tetap semangat belajar adik-adik, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.